berikut tugas dari saya yang tentang tugas skema klasifikasi arsip merancang skema pembebasan berdasarkan dokumen yang ada di rumah. Yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Franz Juanda, NIM 2002-60. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu klasifikasi. Klasifikasi merupakan kata serapan dari bahasa Belanda klasifikasi, yang sendirinya berasal dari bahasa Prancis classification. Istilah ini menunjuk kepada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Secara harfiah, bisa pula dikatakan bahwa klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelas. Menurut ilmu pengetahuan, klasifikasi adalah proses pengelompokan berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Tujuan dan manfaat klasifikasi. Tujuan klasifikasi arsip adalah yang pertama untuk mengatur arsip secara logis dan sistematis. Yang kedua untuk mempermudah penyimpanan dan penemuan kembali arsip sehingga dapat dicapai efisiensi kerja. Manfaat klasifikasi adalah yang pertama untuk melengkapi fakta dan deskripsi fakta, serta mengklasifikasi informasi serta identifikasi subjek. Yang kedua untuk dapat mensurvei seluruh arsip yang dimiliki. Yang ketiga untuk mengingat bahwa seluruh arsip yang seharusnya dimiliki tetapi terdapat dalam file. Yang keempat, melalui studi suatu sistem klasifikasi, para arsiparis akan menentukan bagian atau pola klasifikasi. Selanjutnya kita harus mengetahui itu apa kode. Kode adalah klasifikasi arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip. Berdasarkan sumber lain yang saya cari, pengertian kode yang lain adalah klasifikasi adalah tanda yang terdiri dari angka atau ada juga yang terdiri dari huruf dan angka untuk membedakan antara beberapa masalah yang terdapat dalam pola klasifikasi arsip. Selanjutnya kita harus mengetahui apa itu indeks. Indeks adalah suatu label yang digunakan dalam menentukan kode arsip untuk memudahkan dalam proses penyimpanan arsip. Kegunaan indeks antara lain yang pertama adalah untuk mengelompokkan atau menyatukan atau memberkas arsip yang kode kegiatannya sama ke dalam satu berkas. Yang kedua sebagai sarana penemuan kembali arsip. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan pemberkasan arsip. Yang pertama pemeriksaan. Adalah kegiatan memeriksa arsip yang disimpan. Yang kedua pengindeksan. Kegiatan menetapkan tangkap dari arsip yang akan disimpan. Yang ketiga pengkodean. Kegiatan ini memberi kode pada arsip agar mudah disusun dan ditemukan kembali nantinya. Yang keempat pembuatan tunjuk silang. Yang kelima penyortiran. Lalu yang keenam adalah pembuatan label, yaitu kegiatan memberi label atau tanda pada dokumen. Terakhir pemberkasan. Kegiatan memasukkan arsip pada tempat penyimpanan. Selanjutnya adalah peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam penyimpanan arsip. Yang pertama kotak arsip, yaitu tempat penyimpanan berkas-berkas dan dokumen. Yang kedua label, kertas yang ditempelkan pada berkas arsip untuk memudahkan sistem temu kembali. Yang ketiga sekat, fungsinya adalah menetapkan arsip secara abjad sehingga mempermudah lokasi arsip secara cepat dan tepat. Jenis sekat antara lain yaitu primer, sekunder, dan tersier. Terakhir folder, seperti map yang berfungsi untuk menempatkan arsip. Yang terakhir adalah cara menentukan kode arsip. Yang pertama ijazah. Di dalam hal ini saya sudah menentukannya dari awal, ya, seperti ijazah dan keterangan lulus, sementara kode ijazah yaitu PP perkuliahan atau penyelenggara pendidikan. Bisa dilihat inilah kode-kode dari ijazah dan transkrip yang sudah saya tentukan sendiri. Terakhir yaitu jadi kode untuk ijazah adalah PP.03.00 dan PP.03.02. Yang kedua KTP, seperti sama dengan ijazah tadi sudah saya tentukan atau sudah saya cari kodenya. Dan SIM. Terakhir yaitu jadi kode untuk SIM adalah TI.00.03. Sumber dari yang saya dapatkan kodenya itu berikut, bisa teman-teman lihat, itu daftar kode pemberkasan arsip. Terakhir foto dokumen yang saya cari di atas. Yang pertama ijazah, yang kedua KTP, yang ketiga SIM. Terakhir yaitu adalah prosedur penemuan kembali arsip. Yang pertama menentukan jenis surat yang dibutuhkan. Yang kedua menentukan judul berdasarkan kode yang telah diindeks. Yang ketiga mengambil arsip dari tempat penyimpanan dan menggantikannya dengan bon pinjaman. Yang keempat menyerahkan arsip kepada peminjamnya. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya presentasi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.